Bagaimana jika kita mendapatkan kasus seperti ini? Satu tambah 2 tambah 3 terus sampai 100. Kita disuruh menjumlahkan angka 1 sampai 100. Kalau kita jumlahkan satu persatu mah lama banget ya. Ternyata ada cara cepatnya, yaitu tinggal 50 kalikan dengan 101. Hasilnya adalah 5050. Pertanyaan besarnya, 50 dari mana? 101 dari mana? Ayo kita bahas. Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Bang Ju di sini. Hari ini ada sesuatu yang baru, judul baru, yaitu benci rumus. Ini sebenarnya dari kegelisahannya Bang Jo, karena Bang Jo punya daya ingat yang kurang baik akan rumus. Jadi Bang Jo itu sulit sekali mengingat rumus-rumus. Bang Jo itu hanya mengingat rumus-rumus basic saja, rumus-rumus dasar. Untuk hal-hal yang rumit, Bang Jo coba kembangkan sendiri dengan nalar. Dan Bang Jo juga sarankan buat adik-adik yang mungkin punya daya ingat tidak sebagus itu, ya boleh pakai nalarnya. Karena kalau kita pakai nalar nih ngerjain soal, bisa nempel terus di otak gitu. Oke? Untuk itu mari kita bahas kasus yang pertama tadi yang sudah adik-adik lihat, supaya bisa lebih paham tuh 50-nya dari mana, 101 tadi dari mana. Oke? Ya. Nah, pertama kali Bang Jo mau kasih rumusnya dulu. Jadi kita coba dulu pakai rumus, lalu nanti yang kedua kita pakai nalar kita, pakai logika kita ya. Kalau ada soal seperti ini, rumusnya itu ada tuh. Nih, N buka kurung, N tambah 1, tutup kurung bagi dengan 2. N itu apa Bang Jo? N itu adalah banyaknya bilangan. Ya, di sini ada berapa bilangan? Ada 100, berarti N-nya 100. Maka jadi seperti ini. Ya, 100 buka kurung 100 tambah 1 dibagi dengan 2. Ya, ada yang bisa dimatikan? Ada. Oke, 100 bagi 2 yaitu 50. Yang di dalam kurung jumlahkan jadi 101. Tinggal kita kalikan 50 kali 101 hasilnya adalah 5050. Oke, ini kalau pakai rumus. Bagaimana kalau kita menggunakan nalar kita, logika kita? Ya, yuk. Ini dia kasusnya sama, ya. Terus kita coba modifikasi jadi seperti ini. Ya, sama aja ya, cuma Bang Ju tuliskan angka-angka yang di belakang 100. Lalu kita cari pasangannya masing-masing. Jadi, pasangkan yang paling awal dengan yang paling akhir. Pasangkan, pasangkan. Oke. Jadi, ibarat nih, ini ada 100 sepatu, ya. Kalau 100 sepatu dipasang-pasangkan berarti ada berapa pasang? Ada 50 pasang, ya. Ada 50 pasang. Lalu, step yang kedua, jumlahkan antara awal dan akhir. Ternyata setelah dijumlahkan, hasilnya itu sama semua. 1 tambah 100, 101. 2 tambah 99 pun 101. 3 tambah 98 juga 101. Ya, ternyata setelah jumlahkan semuanya sama, yakni 101. Dan tinggal kita kalikan aja 50 kali 101, hasilnya adalah 5050. Gampang ya. Jadi kita udah tahu nih, 50-nya dari jumlah pasangan, ya kan? Banyak pasangannya. 101 dari penjumlahan setiap pasangan. Bisa ya? Gampang ya? Bang Jo, apakah ini bekerja untuk kasus yang lain? Boleh bukti nggak? Boleh. Kita pakai, ya, supaya kita bisa buktikan, kita pakai jumlah bilangan yang lebih sedikit. Coba ya. Misalnya gini, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Kalau kita jumlahkan manual mah bisa, ya. Hasilnya adalah 21. Tapi kita coba dengan cara kita tadi, hanya untuk membuktikan apakah cara kita tadi berjalan. Ya, kita cari dulu pasangan ya kan gitu. Kalau ada 6 sepatu, berarti ada berapa pasangan? Ada 3. Ada 3 pasang. Lalu jumlahkan awal dan akhir, hasilnya adalah 7. Tinggal dikalikan, hasilnya 21. Bekerja ya? Bisa ya? Jadi stepnya sama. Cari dulu berapa banyak pasangannya, lalu jumlahkan ujung ke ujung, tinggal kalikan. Selesai. Oke? Gampang ya? Tapi, pasti ada di antara kalian yang berpikir, bagaimana kalau misalnya banyak bilangannya ganjil? Dari tadi kita bahas hanya yang genap-genap doang nih, ya kan? Hanya genap-genap. 100, ya kan? 6, bagaimana kalau 7? Atau yang ganjil lainnya?
Oke, mari kita bahas. Kalau ganjil agak beda sedikit, hanya beda sedikit aja. Misalnya, 1 sampai 201, jumlahkan semua. 1 sampai 201. Caranya gampang, sama kayak yang tadi. Buat dulu seperti ini, lalu cari pasangannya, ya enggak? Nah, lalu kita mikir, ini ganjil. Mana ada pasangannya, mana komplit dia semua, ya kan? Berarti tugas kita adalah membuat dia menjadi genap, biar ada pasangannya, ya kan? Ini 201. Membuatnya jadi genap, kurangkan 1. 201 kurang 1 berapa? 200. Kalau ada 200 sepatu, berarti ada berapa pasang tuh? Ada 100 pasang. Oke, udah dapat nih jumlah pasangannya ya. Lalu jumlahkan ke ujung-ujung, sama hasilnya itu 202. Tinggal dikalikan. Oke, sudah selesai? Belum. Sekarang kita harus pakai logika kita. Dari angka 1 sampai 201, kalau dihubungkan ujung ke ujung, pasti ada satu angka di tengah yang tak punya pasangan, yang jomblo, ya enggak? Ada satu angka di tengah yang tak punya pasangan. Angka berapakah dia? Itu yang harus kita cari. Cara mencarinya adalah dengan seperti ini. 201, ya, jumlahkan dengan 1, lalu bagikan dengan 2. 201 tambah 1 kan 202. Bagi 2, 101. Maka bilangan yang di tengah pasti 101. Pasti. Oke. Kita kalkulasikan semua, hasilnya adalah 20.301. Bisa ya? Jadi untuk yang ganjil hanya penambahannya di sini aja nih. Nih, mencari angka yang di tengah, yang jomblo tadi. Bang Jo boleh nggak buktikan? Boleh. Ya, untuk membuktikannya kita pakai bilangan dengan jumlah yang lebih sedikit lagi. Nih, 7. Ya. Kalau dengan manual, hasilnya mestinya adalah 28. Oke, sudah pasti. Kalau nggak percaya, cek ya. Kita pakai cara kita tadi ya. Pertama kali cari dulu pasangannya ya. Cara mencari pasangannya, kalau kita lihat-lihat aja kan memang udah tahu kita ada 3 pasang kan gitu. Tapi kalau kita pakai cara kita tadi ya, kan 7 ganjil ya enggak. Membuatnya genap, hilangkan 1, kurangkan 1. 7 kurang 1 6. 6, kalau ada 6 sepatu berarti berapa pasang? 3 pasang. Cocok ya. Cocok 3 pasang. Lalu jumlahkan ujung ke ujung, 8, tinggal dikalikan ya. Lalu mencari angka yang di tengah. Kalau kita lihat mau udah dapat 4. Nah, untuk mencari yang di tengah, caranya kita pakai cara kita tadi ya. 7 ya, tambahkan dengan 1, bagikan 2 berapa? 7 tambah 1 8, bagi 2 4. Pas kan? Jadi pasti memang yang di tengah itu 4. Kita kalkulasikan 3 kali 8 24, 24 tambah 4 28. Sama ya. Ya. Bisa ya? Ya. Jadi perbedaannya antara genap dan ganjil, kalau di genap kita tinggal cari jumlah pasangannya, lalu kalikan dengan hasil penjumlahan ujung ke ujung. Kalau di ganjil kita punya satu tugas terakhir yaitu mencari angka yang di tengah. Caranya tinggal angka yang paling belakang tambahkan dengan 1, bagi 2, dapat hasilnya, itulah dia angka yang di tengah. Gitu ya. Ya, itulah dia untuk video hari ini. Adik-adik boleh pilih sendiri mau pakai rumus mah. Terserah, silakan. Kalau kamu bisa menghafal banyak rumus boleh, silakan. Kalau mau pakai nalar yang tadi juga boleh. Ya, tapi Bang Jo tetap saranin untuk kamu pakai nalar, pakai logika supaya nanti kamu terbiasa nih. Untuk jumpai soal-soal yang lebih sulit, kamu jadi nggak bergantung sama rumus. Tapi kamu bisa pakai nalar kamu untuk memecahkan soal tersebut. Oke ya, itu aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan berguna buat adik-adik semuanya. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.